Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuki materi ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Subbab yang kita akan pelajari adalah pengertian relasi dan cara menyatakan relasi. Yang pertama yang akan kita bahas itu pengertian relasi. Relasi itu apa sih? Relasi di sini kita artikan sebagai hubungan, ya, gitu. Sebagai contoh, di sini saya ada 3 aplikasi pemutar musik. Yang pertama Spotify, yang kedua Juk Musik, yang ketiga adalah Apple Music. Selain itu, ada 4 orang perempuan yang bernama Dila, Citra, Bunga, dan Arin. Kira-kira hubungan pemutar musik dan keempat orang tadi apa? Gitu. Nah, di sini ada soal. 4 orang anak, yaitu Arin, Bunga, Citra, dan Dila, memilih jenis pemutar musik yang mereka sukai. Data yang diperoleh sebagai berikut. Arin dan Bunga memilih Spotify, Arin, Bunga, dan Citra memilih Joox, Bunga, Citra, dan Dila memilih Apple Music. Kalau digambarkan sebagai berikut. Nah, sebelum kita gambar, kita udah pernah dengar ya, himpunan. Himpunan itu materi kelas 7 gitu. Di sini ada himpunan A, ya. Gitu apa? Ini ya. Himpunan A itu kita anggotanya siapa aja? Arin, Bunga, Citra, dan Dila. Untuk himpunan B siapa? B itu pemutar musiknya, gitu. Berarti Spotify, Juk, dan Apple Music. Gitu. Itu kalau digambarkan sebagai himpunan, gitu. Nah, di sini kita gambar, ya. Himpunan B itu ada apa tadi? Spotify, Joox, dan Apple. A-nya siapa? A-nya itu tadi nama-nama orangnya tadi ada Arin, Bunga, Citra, dan Dila. Kira-kira untuk menghubungkan atau relasinya apa sih antara si A dan si B ini, gitu. Nah, ternyata relasinya apa? Menyukai, gitu ya. Nah, dari data soal tersebut, ya, kita arahkan, ya, atau kita hubungkan dengan anak panah. Yang pertama itu apa? Arin dan Bunga memilih Spotify. Berarti kan Arin kan di sini nih. Ini kan Arin, Bunga, Citra, Dila, ini Joox, ya. Saya tandai seperti ini biar enak ya nanti. Nah, pertama, Arin dan Bunga memilih Spotify. Berarti Arin ke Spotify, Bunga juga ke Spotify, gitu ya. Anak panahnya ke sini nih. Nah, Arin, Bunga, dan Citra memilih Joox. Berarti Arin ke Joox juga, Bunga ke Joox juga, dan Citra ke Joox juga, gitu. Pernyataan yang ketiga, Bunga, Citra, dan Dila memilih Apple Music. Berarti Bunga ke Apple Music, ya, Citra ke Apple Music, dan Dila ke Apple Music, gitu. Jadi itulah cara menghubungkan antara kedua himpunan tersebut. Jadi kesimpulan pengertian relasi apa? Gitu. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dan anggota himpunan B.
gitu. Nah, jadi kalau yang namanya relasi itu bisa menghubungkan ya A ke B. Satu anggota ini bisa memilih memilih lebih dari satu tempat gitu. Jadi dia bisa memilih Spotify boleh, Joox boleh, Apple boleh gitu. Bahkan himpunan A dia boleh tidak memilih, alias dia tidak mempunyai arah ke himpunan B gitu. Itulah relasi. Nah, berarti relasi itu bisa kita bilang bebas ya, bisa bercabang kemana aja dan bisa tidak mempunyai pasangan gitu ya. Contoh lain. Nah, di sini ada pengertian ya, relasi dalam matematika misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Sebagai contoh, diketahui A 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3 jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan kurang dari. Maka lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, gambar di samping menunjukkan ada dua bagian A dan bagian B. Hubungannya apa? Relasinya tadi kurang dari gitu. Oke, sekarang kita hubungkan ya. 1 itu kan kurang dari berapa aja? Kurang dari 2, kurang dari 3 juga gitu. 2 itu kurang dari berapa? Kurang dari 3. Nah, kalau 3 nggak punya pasangan gitu. 4, 3 aja nggak punya, apalagi 4 gitu ya. Nah, di sini bisa kita ingatkan lagi bahwasanya relasi itu ya boleh satu anggota bisa menempatin 2 tempat atau lebih, atau anggota tersebut tidak memiliki pasangan ya. Nah, sekarang kita udah tahu ya pengertian relasi gitu. Sekarang cara menyatakan relasi. Ada tiga cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan gitu. Kalau diagram panah sudah kita pelajari, kartesius sudah kita pelajari juga ya di materi kedua, dan himpunan pasangan berurutan sudah kita pelajari pada kelas 7. Oke, pada contoh pertama, jika Anton suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola, buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Nah, di sini A itu nama-nama anak tersebut ya, anak, dan B ini nama apa? Nama olahraga. Gitu. Ada siapa? Ada Anton ya, ada Anto, ada Andi, ada Budi, ada Badri. Olahraganya apa? Ada voli, ada basket, ada bulu tangkis, ada sepak bola. Nah, kita baca soal lagi. Kita hubungkan lagi nih. Jika Anton suka sepak bola, berarti kan Anton nih suka ke sepak bola, berarti kan ke sini. Ya, ke sepak bola. Anton ke sepak bola. Gitu. Andi suka voli, berarti Andi ke voli. Sini Andi, sini voli, kita hubungkan. Gitu. Itu kan? Dan bulu tangkis, berarti Andi ke bulu tangkis juga. Ke bulu tangkis. Gitu. Serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Budi suka basket, Badri suka basket juga, Budi suka sepak bola, Badri suka sepak bola. Nah, jadi untuk menghubungkannya gampang ya gitu. Kita tinggal membaca soal yang diinginkan.
gitu. Untuk diagram panah bisa ya. Nah, sekarang kalau saya kasih contoh seperti ini. Diketahui P adalah 1, 2, 3, 4 dan Q adalah 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan yang A setengah dari dan B faktor dari. Nah, jadi oke ya, ada P, ada Q. Nah, 1 itu setengah dari siapa sih? 1 itu ternyata setengah dari 2. Kalau 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Berarti setiap anggota dia memasangkan satu anggota juga. Nah, di sini kalau faktor ya, yang namanya faktor itu apa sih? Gitu. Pembagi ya, gitu. 1 itu faktor dari 2 boleh nggak? Nah, ternyata 1 itu boleh bisa ya jadi faktor ya. Berarti 1 itu ke 2 bisa, 1 ke 4 bisa, 1 ke 6 bisa, 1 ke 8 bisa nggak? Bisa dong ya. Semua bilangan dibagi 1 kan bilangan itu sendiri gitu. Nah, sekarang kalau faktor dari 2 berapa? 2 bisa nggak? 2 bisa kan? 2 bagi 2 1. Nah, 8 bagi 4 bisa kan ya? 4 bagi 2 gitu. Terus 6 bagi 2 juga bisa. 8 bagi 4 bagi 2 juga bisa gitu. Saya. Nah, kalau 3 gimana? Kalau 3 juga bisa ya. Ke siapa dia? Ke 4 ke 6 gitu. Kalau 4 ke 8 gitu ya. Itu kalau dengan menggunakan diagram panah. Nah, sekarang kalau diagram kartesius ya, di sini ada X ya. Di sini ada Y. Nah, soalnya diketahui A 1 2 3 4 5 dan B 1 2 3 sampai 10. Gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungannya apa? Akar kuadrat dari ya. Ingat, akar kuadrat dari gitu. Di sini ada ini himpunan A ya, himpunan A. Ini ada himpunan B gitu. Himpunan A itu 1 2 3 4 5 semua nyampe 5 ya gitu ya. Sampai 5. Nah, dan B-nya nyampe 10. Tadi kalau 1 itu akar kuadrat dari 1 dikuadratin berapa? Ya 1. Berarti kan sini 1, sini kan di sini tempatnya kalau dihubungin 1 sama 1. Kalau 2 itu akar kuadrat dari berapa? Dari 4. Sini ya. Kalau dihubungkan kan sini nih. Gitu. Nah, 3 itu akar kuadrat dari siapa? Dari 9. Gitu. Ini ya kalau kita hubungkan gitu. Nah, kalau 4 berapa? 4 itu 16, 5 itu 25. Tapi kan sini cuma nyampe 10. Berarti cukup ya, cukup 3 titik. Nah, sekarang kalau himpunan pasangan berurutan. Nah, sebagai contoh, himpunan A 1 2 3 sampai 25 dan B 1 2 3 sampai 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan yang A kuadrat dari, yang B 2 kali dari, yang C 1 kurangnya dari gitu. Nah, kalau A tadi A-nya gimana? Nah, kuadrat dari berarti kan 1 sama 1. 4 itu kuadrat dari siapa sih? Dari 2. Itu kan? Kalau 9 kuadrat dari 3. 16 kuadrat dari 4. 25 kuadrat dari 5. Gitu ya. Nah, sekarang nih,
Yang B, 2 kali dari 2 itu ternyata dapatnya dari berapa? Dapatnya dari 1 kan? 1 kali 2, 2. Kalau 2 kali 2, 4. Berarti 4 sama 2. 3 sama 6 sama 3. 8 sama 4. 10 dengan 5. 12 dengan 6. 14 dengan 7. 16 dengan 8. 18 dengan 9. 20 dengan 10. Cukup sampai 10 ya. Jadi 2 kalinya dari gitu. Berarti kalau ada contoh nih 10 gitu, berarti 2 kalinya siapa sih? 2 kalinya 5 dong gitu. Kalau 20, 2 kalinya siapa? 2 kalinya 10. Kalau 8, 2 kali siapa? 2 kali 4 gitu kan ya. 8 sama 4, 20 sama 10, 10 sama 5. Nah sekarang 1 kurangnya dari, gampang ya, 1 kurangnya dari 2, 2 ke 3, 3 kurang ke 4, 4 dan 5 kan ya, 4 kurang 1 kan ke 5 gitu, dan 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, dan 9 ke 10 gitu ya. Hanya kita mendaftarkan pasangan berurutannya gitu. Sampai di sini paham ya?